Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldebaran Fernando Octavian dengan NPM 2206-10180. Di video ini saya akan menjabarkan dan juga menjelaskan bagaimana visualisasi dan pemodelan memiliki peran dalam dunia teknik mesin atau mechanical engineering. Oke, peran visualisasi dan pemodelan yang pertama yaitu adalah idea interpretation atau maksudnya ketika kita memiliki sebuah ide di dalam kepala kita, kita bisa menggambarkan ide tersebut ke sebuah kertas atau gambar yang awalnya berupa sebuah sketsa tangan mungkin, dan kemudian akan menjadi hasil akhir, yaitu gambar detail atau yang biasa kita kenal dengan mechanical drawings. Nah, tujuannya apa sih visualisasi dan modelan ini terhadap ide kita, yaitu agar orang lain juga bisa memahami apa ide yang ada di dalam kepala kita dan juga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara ide kita dan juga pemahaman mereka gitu. Nah, lalu berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama ketika kita memiliki sebuah ide atau solusi dari suatu masalah, maka kita akan gambarkan ide tersebut ke sebuah kertas menggunakan sketsa tangan saja pertama. Kemudian sketsa tangan tersebut bisa kita lanjutkan untuk ke detail drawing atau mechanical drawings. Namun biasanya hal ini membutuhkan waktu yang lama ya, karena banyak aspek yang akan kita pikirkan dalam proses dari sketsa tangan ini menuju mechanical drawings. Nah, dahulu sebelum lahirnya AutoCAD, proses dari sketsa tangan menuju mechanical drawings ini masih menggunakan metode yang manual, yaitu masih digambar di atas meja gambar, kemudian menggunakan rapidograph, dan untuk penulisan angka, huruf, ataupun lingkaran, radius, itu menggunakan template penggaris seperti gambar di bawah ini. Kemudian dengan majunya teknologi komputer, gambar manual tersebut perlahan-lahan ditinggalkan. Sekarang yang lebih populer untuk memvisualisasi dan memodelkan ide kita menuju gambar mechanical drawings adalah computer aided design secara 3 dimensi. Dan di dalam software tersebut juga sudah ada tools untuk merubah gambar 3 dimensi tersebut menjadi 2 dimensi untuk gambar kerja. Banyak software pilihannya, ada SolidWorks, ada Inventor, ada CATIA, dan lain-lain. Nah, kemudian peran dan pengaplikasian visualisasi dan pemodelan yang kedua adalah sebagai bahasa bagi kita para mechanical engineers. Jadi ketika kita bekerja ataupun kita mengerjakan suatu project, most of the time kita itu tidak bekerja sendiri. Ada tim dari permesinan, ada tim di assembly, dan mungkin juga kita bekerja sama dengan vendor-vendor di luar. Kan tidak memungkinkan atau sangat merepotkan ketika kita harus menyampaikan ide kita satu persatu ke orang-orang yang mengerjakan project tersebut. Maka solusinya adalah mechanical drawings yang sudah kita proses dari ide kita tadi, kita print, kita sebarkan gambar kerja tersebut ke divisi-divisi lain tersebut. Akan jauh lebih efisien dan akan jauh lebih mudah juga bagi kita para mechanical engineers. Agar bahasa tersebut dapat dipahami oleh banyak orang, maka bahasa tersebut harus seragam. Maka dibutuhkan adanya standarisasi pada mechanical drawings. Contohnya yaitu standarisasi ISO yang ada di gambar ini. Standarisasi ini juga bisa membuat gambar menjadi lebih rapi karena tulisannya pun angka dan hurufnya ada standarnya untuk tinggi dan lebarnya. Bahasa ini juga bisa kita gunakan kepada customer atau end user dari produk yang kita rancang. Dengan adanya visualisasi exploded view seperti yang di bawah ini, maka ketika suatu hari customer membutuhkan spare part tertentu, maka ia dengan mudah memilih maksud spare part yang akan dia beli. Kemudian untuk memudahkan customer juga dan memudahkan kita para engineers, dibutuhkan adanya drawing management atau penomoran pada gambar yang telah kita buat. Jadi suatu ketika kita mencari satu spesifik gambar, mencarinya tidak akan terlalu sulit. Dan nomor gambar ini juga bisa jadi acuan untuk part number agar customer bisa mudah untuk mencari part tersebut. Peran dan pengaplikasian terakhir visualisasi dan pemodelan di teknik mesin ini yaitu
Ketika kita melakukan suatu analisis atau simulasi, kita dapat memvisualisasi bagaimana analisis atau simulasi tersebut berjalan. Contohnya ketika kita melakukan stress analisis, kita bisa menentukan di mana titik stres paling tinggi. Ketika di CFD, kita bisa memvisualisasi bagaimana alirannya mengalir di sekitar produk. Dan juga di plastic injection simulation atau mold flow, kita bisa melihat bagaimana penyebaran temperatur ketika plastik cair ini diinjek ke dalam cetakan. Sekian video penjelasan singkat saya terkait peran dan juga pengaplikasian visualisasi dan pemodelan di dunia teknik mesin. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.